Saya membaca sebuah artikel yang dituliskan di sana bahwa rasa malu dapat membuat seseorang merasa tidak baik, tidak diterima, atau rusak yang tidak dapat diperbaiki lagi. Ketika seseorang merasa malu, maka dia merasa seluruh dirinya itu salah. Dari mana datangnya perasaan malu ini? Ternyata ketika kita masih kecil, kita belajar mengenai kondisi baik atau tidak, diterima atau tidak. Kepercayaan diri terbangun dari pengalaman keseharian kita yang dipuji atau dikritik, didisiplinkan dengan kasih sayang atau dihukum, diperhatikan atau dibiarkan. Bagi orang-orang yang bertumbuh dalam lingkungan yang kurang baik akan memunculkan pesan-pesan dalam diri mereka bahwa mereka tidak layak diperhatikan, tidak berguna, tidak berdaya. Dalam kata lain, benih malu tumbuh dalam diri mereka. Perasaan ini begitu mengikat karena orang itu akan merasa tidak berhak atau tidak akan berdaya untuk mengubahnya. Namun ternyata ditemukan juga bahwa perasaan malu tidak selalu dikarenakan trauma masa kecil, melainkan dapat ditimbulkan dari respon orang lain, terutama dari apa yang mereka pikirkan. Hal ini menyebabkan orang yang malu akan bersikap berlebihan terhadap kritik, meskipun bukan itu yang dimaksud dan perasaan ditolak. Bahkan ia dapat menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Ketika Paulus mengatakan kepada Timotius untuk menjadi pekerja yang layak di hadapan Tuhan, Paulus menyadari bahwa itu tidaklah mudah bagi Timotius. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8, terlihat ancaman malu dapat menguasai Timotius. Apakah Timotius memiliki trauma masa kecil atau karena respon sosial yang dialaminya? Namun pada ayat yang ke-8 kita bisa melihat di sana bahwa adanya perasaan malu dapat mengancam Timotius untuk menjadi seorang pekerja yang tidak produktif. Oleh karena apa? Malu karena bersaksi mengenai Tuhan yang mati di atas kayu salib dan melawan isu yang beredar bahwa jasadnya dicuri oleh para murid. Malu karena guru yang dianggap sebagai bapa bagi Timotius dalam menunjukkan iman terhadap Tuhan sedang berada di dalam penjara karena pemberitaan Injil. Kita pun menghadapi tantangan terhadap respon sosial ini sama seperti Timotius. Apakah tindakan yang perlu kita ambil? Apakah kita berhenti bertindak dikarenakan secara sosial menolak apa kebenaran yang kita beritakan? Dunia memang tidak sama dengan sistemnya kerajaan sorga. Jadi apabila orang-orang dalam dunia ini belum mau menerima Tuhan Yesus, pastilah mereka juga belum bisa menerima kerajaan sorga. Dan hal ini berdampak pada respon mereka pun terhadap diri kita dalam pemberitaan kebenaran. Perasaan malu memang akan saudara hadapi. Namun itu tidak akan membendung kesaksian hidup saudara mengenai kebenaran Tuhan. Baiklah saudara memandang perasaan malu sebagai dorongan untuk melihat apakah yang saudara saksikan itu adalah benar-benar kebenaran atau hanya sekedar manis didengar belaka. Sehingga selain saudara dapat mengatasi perasaan malu, saudara pun dipandang layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.